sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW berpesan kepada kita, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidak ada, kata Nabi, tempat yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutmu. Itu sebabnya Nabi mengajarkan kepada kita, isi perutmu cukup dengan beberapa suapan makanan untuk bisa menegakkan punggungmu. Ukulat yukimna sulbah. Jika tidak cukup, masih kurang, Nabi ajarkan cara kita mengisi perut. Nabi suruh kita bagi menjadi 3. Yang pertama, fathuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makanan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minuman. Wa thuluthun li nafsihi, sepertiga untuk bernapas. Jika perutmu terlalu banyak diisi dengan makanan, maka dipastikan minuman sulit akan masuk ke dalamnya. Jika perutmu terlalu banyak diisi dengan makanan dan minuman, maka dipastikan engkau akan sulit bernapas. Maka jangan sia-siakan Ramadan yang penuh dengan berkah ini berlalu begitu saja tanpa ibadah yang maksimal yang kau kerjakan. Ingin maksimal, sehatkan badanmu. Ingin sehat, jaga pola makanmu. Saya Ustadz Al-Habsyi, salam sehat, go healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Salam sehat, salam go healthy. Terima kasih Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang sudah mengingatkan kepada kami semua di sini bahwa ya jangan sampai di bulan Ramadan ini kita hanya mendapatkan pahala nahan lapar dan hausnya aja. Padahal kalau puasa Ramadan dilakukan dengan sebaik-baiknya, kesehatan akan menjadi milik kita. Saya kira sepakat ini pasti para praktisi di sini juga ya. Dan tentunya saya nggak mungkin sendirian ya di acara kesehatan. Saya ditemani oleh 2 sahabat saya, 2 praktisi kesehatan, ada Mbak Anita dan juga ada Mas Yo. Hai, apa kabar? Kabar baik. Apa kabar pemirsa? Apa kabar? Salam sehat, salam olahraga. Tapi juga ada bersama kami di sini narasumber, seorang ibu yang terkena stroke gara-gara tensinya yang begitu tinggi. Bersama kami ada Ibu Deli. Assalamualaikum Bu Deli, apa kabar? Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Bu Deli, Iya. Ibu lagi ada di TV nasional nih. Iya. Coba disapa-sapa dong. Halo, Assalamualaikum semua keluargaku. Semoga semuanya jaga kesehatan. Di bulan Ramadan ini kita bisa menunaikan ibadah bulan Ramadan dengan aman sampai akhir. Amin. Amin. Oke. Nah, tadi kan dengar dari Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Ternyata tidak ada tempat yang lebih kotor kata Rasulullah, di mana manusia sering memasukkan segala sesuatu yang kotor kecuali perut. Perut ternyata isinya kotor semua. Banyak masalah kesehatan dari perut, dari makanan. Sepakat nggak Bu Deli? Sepakat sih, betul. Kadang-kadang kita kurang kontrol makanan. Pernah mengalami fase itu? Pernah. Nah, supaya makin kenal masalah kesehatan apa yang dialami oleh Ibu Deli, ini dia kisahnya. Deli Budiarni. Tak jarang ia membayangkan, andai saja dulu lebih memperhatikan kondisi hipertensinya, mungkin ia tidak akan jatuh sakit seperti ini. Deli bercerita, pada tahun 2021 kemarin, ia didiagnosis mengalami penyakit jantung dan juga sempat terkena serangan stroke selintas. Tangan saya sebelah kanan melemah, terus dada saya sakit sampai ke punggung. Nah itu saya dibawa ke rumah sakit, harus dirawat. Ada pembengkakan jantung, terus sama stroke ringan ya boleh dibilang melemah tangan sebelah
kanan. Ia pun sadar, dulu sangat abai dengan hipertensi. Obatnya tidak pernah dikonsumsi secara rutin, sehingga tekanan darahnya menjadi tidak terkontrol dan berujung komplikasi. Tensi pernah mengalami sampai 220/114. Sangat khawatir, saya takut pecah pembuluh darah sama stroke. Dan karena itulah, kini ia berusaha untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia ingin di usianya yang sudah mendekati lansia ini, tubuhnya bisa kembali sehat seperti dulu. Sekarang yang lagi dirasakan sama Ibu, gimana sih Bu kondisi tubuh? Kalau saat ini sih aman-aman aja. Sekarang lagi aman? Aman nih. Kemarin-kemarin deh? Kemarin ya gitu, kalau lagi kumat, tensinya terlalu tinggi, badan saya lemes aja. Terus? Bawaannya merem aja matanya tuh nggak mau itu. Ada rasa sakit kepala, pusing atau apa? Enggak juga. Oh, nggak ada? Nggak ada. Padahal rekor tertinggi Ibu berapa tensinya? 220. Rata-rata berapa tensinya Rata-rata sekarang? ya ini 170. Tetap aja tinggi. Tinggi, Bu. Oke, itu yang pertama, mengalami pembengkakan jantung. Ini kaitannya erat banget sama tensi yang tinggi ya. Betul. Lalu di tahun 2024 terkena stroke. 2024 itu lemes badan, bukan nggak stroke, maksudnya yang nggak bisa jalan, nggak, cuman lemes aja. Tapi ini bisa dikategorikan termasuk stroke selintas alias TIA, betul Mas Yo ya? Benar sekali. Tapi sebelumnya Bu Deli, saya mau mengetes dulu pemahaman Ibu tentang pernyataan ini. Silakan dijawab. Pasien stroke lebih beresiko mengalami gangguan jantung. Nah, tuh. Betul. Benar? Betul. Kenapa kira-kira alasannya apa? Ya dari pola makan. Jadi dari gaya hidup yang nggak baik gitu ya. betul. Kalau udah kena stroke bisa kena jantung gitu. Iya. Jawaban Bu Deli sudah tepat, Kang Ronald. Ya, dan benar sekali, karena biasanya stroke dan gangguan jantung memiliki faktor resiko yang sama. Ya, sebenarnya kalau kita berkaca apa sih itu stroke? Stroke itu adalah gangguan dari pembuluh darah ke otak, Ibu. Iya. Ya, bisa pertama karena penyumbatan, yang kedua karena pecah pembuluh darahnya. Wah, yang hipertensi itu kadang-kadang bisa sampai pecah kalau terlalu tinggi. Iya, Maka tadi betul. Ibu bilang 220 tensinya. Aduh Bu, itu deket ke situ, kita namakan hipertensi kegawat daruratan. Bisa juga tersumbat kalau darahnya terlalu tinggi, aliran darah yang ke otak sedikit sekali. Dua-duanya bisa beresiko terjadinya stroke. Kalau dia tersumbat biasanya tadi Ibu bilang karena pola hidup yang tidak baik. Misalnya makan tinggi lemak. Lemak itu lama-lama akan bisa menumpuk di pembuluh darah. Saat hipertensi, dindingnya robek, lemaknya masuk ke dalam, nyumbat dari dalam, makin lama makin, harusnya pipanya gede, lama-lama kecil, sempit, udah makin sempit, dia akan bisa terblok total, bisa jadi stroke. Itu yang tadi makanan tinggi lemak, bukan cuma menyumbat di pembuluh darah ke otak aja, bisa juga ke organ vital lain seperti jantung dan ginjal juga yang lain, pembuluh darah kaki semua bisa juga. Nah, jadi kalau misalkan tersumbat di jantung, pembuluh darah jantung akan bisa mengakibatkan serangan jantung. Merusak di pembuluh darah ginjal, dia tersumbat di sana akan bisa menjadi gagal ginjal. Jadi benar sekali karena faktor resiko yang sama, yaitu pola hidup yang tidak sehat, makanan tinggi lemak, tinggi gula karena diabetes juga bisa, tinggi asin, hipertensi pun bisa jadi penyebabnya, tidur yang kurang, olahraga tidak teratur, stres, dan perilaku nggak sehat seperti merokok dan minum minuman alkohol adalah faktor resiko stroke dan gangguan jantung. Jadi kita belajar pernyataan pasien stroke lebih beresiko mengalami gangguan jantung adalah sebuah pernyataan yang benar. Bu Deli, sekarang kondisi Ibu kayak tangan udah bisa normal lagi Bu? Bisa Nggak ada perubahan sama aja ya? Karena selintas, Kang Ronald. Karena selintas ya? Nah, Ibu kan ini jantungnya bengkak nih, Bu ya. Apakah ada keluhan seperti sesak napas atau nyeri dada seperti itu yang Ibu rasakan? Ada. Kalau lagi jalan menanjak, kalau naik tangga itu agak sesak saya. Ngos-ngosan gitu ya? Ngos-ngosan saya. Oke. Tapi untuk nyeri dada sendiri Ibu ada, Bu? Nyeri dada kalau lagi kena serangan mendadak begitu. Jadi serangan mendadaknya itu nggak tentu. Saya juga kadang-kadang Jadi nyerinya malam hilang timbul? Hilang timbul. Wow. Nyeri dada di sebelah kiri. Nyeri dada sebelah kiri. Rasanya seperti apa, Bu? Kayak dikecut gitu tuh, ditarik. Ada penjalaran, Bu? Menjalar ke lengan, Bahu, dada, menembus cuma ke punggung. Punggung Waduh. sakit. Ibu tahu nggak itu gejala serangan jantung? Iya, dokter bilang begitu karena saya udah 3 kali dirawat dengan proses yang seperti itu terus. Ini di dunia medis namanya UAP, unstable angina pectoris, nyeri dada yang tidak stabil yang bisa timbul kapan saja. Iya. Ini selaras dengan tensi yang kami periksa
sesaat sebelum melakukan pengambilan gambar. Ini tensinya Ibu barusan ya, 174/105. Wow, ini udah derajat 2 nih Bu, hipertensinya di atas 160. Di atas 180 sudah beresiko merusak organ. Ya. Dengan kondisi seperti ini, yang Ibu Deli harus lakukan adalah melakukan pola hidup sehat. Baik pola makan, olahraga, istirahat, kemudian manajemen stres, kontrol ke dokter harus rutin, apa yang dibilang dokter harus dilakukan, ya. Ini supaya komplikasi tidak bisa tidak terjadi untuk berikutnya. Iya, Mas ya. Nah, lengkapi pola hidup sehat kita dengan menggunakan teknologi laser. Bu Deli tahu teknologi laser buat darah dan pembuluh darah? Belum tahu. Belum tahu. Taunya kalau kebayang ngomongin laser, lasernya yang seperti apa sih? Laser kecantikan gitu. Laser kecantikan, betul. Ibu, benar tadi, laser ini sudah digunakan di dunia medis, misalnya di ruang operasi untuk memotong. Atau tadi Ibu sudah tahu kecantikan ya, untuk bikin kulit glowing wajah ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah low level laser terapi. Terapi laser intensitas rendah. Caranya mudah sekali, bisa dipakai di pergelangan tangan kiri kita, Ibu dan pemirsa. Di sana teknologi laser akan melakukan penetrasi ke dalam kulit, mulai dari lapisan paling luar sampai paling dalam, yang akhirnya akan sampai di pembuluh darah kita. Saat teknologi laser ini menyinari pembuluh darah, teknologi laser ini akan meningkatkan produksi zat yang namanya NO atau nitric oxide. Apa kerjanya NO? NO ini akan bertugas untuk melenturkan, melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Kalau Ibu tensinya sudah setinggi itu Bu, biasanya nih pembuluh darahnya kaku, sempit, aliran darahnya jadi nggak lancar. Saat zat NO ini meningkat, aliran darah jadi lebih lancar, pembuluh darah lebih lentur. Hasilnya tensi bisa menurun karena pembuluh darah yang melebar tadi, dan aliran darah ke organ-organ vital bisa menjadi lebih lancar. Kemudian Ibu Deli dan pemirsa, teknologi laser yang kita bicarakan ini merupakan perpaduan dari ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur. Nah, kalau dari baratnya kita berbicara tentang lasernya sendiri, kalau dari timur kita berbicara tentang titik akupuntur. Nah, dapat Ibu lihat di sini dan pemirsa lihat di sini, ada titik akupuntur yang menjadi target dari laser. Ada PC dan HT di mana untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung, dan ada titik LU. Ini untuk kesehatan paru-parunya. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, selain kualitas darah dan pembuluh darah diperbaiki, kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru ikut ditingkatkan. Kemudian kalau kita berbicara tentang hipertensi di mana ada kerusakan pada dinding pembuluh darah, ditambah lagi apabila kolesterol, gula darah, asam urat tinggi, ini dapat memicu kekentalan darah yang ujung-ujungnya adalah pembentukan trombus. Trombus ini adalah gumpalan darah pada pembuluh darah. Apabila terjadi di otak, resikonya stroke. Apabila terjadi di jantung, resikonya serangan jantung. Jadi teknologi laser ini akan membantu menguraikan trombus yang ada, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, nutrisi, oksigen dapat tersampaikan ke organ-organ vital. Jadi pemirsa, bagi Anda yang mengalami hipertensi, kolesterol, gula darah, asam urat tinggi, ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah Anda. Gunakan AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi, yaitu laser dan NMES dalam satu alat. Sudah dipatenkan dan sudah resmi terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Digunakannya rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, ya, juga diabetes, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Silakan Anda hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar, atau silakan Anda melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Nah, Gogomol kini menghadirkan layanan terbarunya pemirsa, yaitu aplikasi Lagoon by Gogomol. Jadi silakan diunduh sekarang juga di App Store maupun di Google Play dan nikmati berbagai manfaatnya.
Di awal tahun 2025 ini ada beberapa pencapaian yang berhasil dilakukan oleh Gogomol. Yang pertama adalah yang tadi ya, peluncuran aplikasi Lagun. Yang kedua, Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya telah memenuhi standar internasional. Dan juga Gogomol meraih penghargaan Super Brand untuk kategori TV media dengan penilaian yaitu Market Dominance ya, Longevity, Goodwill, Customer Loyalty dan juga Overall Market Acceptance. Luar biasa. Jadi penghargaan Super Brand ini adalah bentuk kepercayaan Anda, konsumen Indonesia kepada Gogomol yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Yang keempat adalah pembukaan cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, di mana semua layanan dan operasional terpusat di sana. Oleh karenanya Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda semua untuk datang ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra. Pemirsa, jaga kesehatan karena menjaga kesehatan adalah ibadah, apalagi ini bulan Ramadan pemirsa ya. Yuk segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih bersama Ibu Deli yang tensinya tinggi ya. Pernah rekor 220/100 berapa Bu? 114. 220/114, luar biasa. Sehingga mengalami pembengkakan jantung dan juga ada stroke sebetulnya ya. Cuman memang stroke-nya ya bisa dibilang stroke selintas ya boleh saja. Tapi ternyata hasil observasi dokter terakhir ditemukan sumbatan ya Bu ya? Betul. Di sini ya Bu ya? Otak di sebelah kiri. pembuluh darah otak sebelah kiri. Penyumbatan. Allah, Bu, hati-hati sekali. Jadi artinya Ibu ini kemana-mana masih membawa bom waktu penyebab stroke atau penyebab serangan jantung. Bu, yang paling Ibu khawatirkan apa sih? Yang paling Ibu takutin? Ya itu, stroke tadi. Konsultasi ke dokter rutin kan? Rutin, tiap bulan. Obat nurut nggak sama dokternya? Nurut Apa banget. aja? Apa aja obatnya? Aduh, saya nggak hafal. Obat darah tinggi ada? Obat darah tinggi, obat jantung. Jantung. Obat saraf. Obat syaraf. Iya. Pengencer darah ada? Pengencer darah ada. Ada. Ada berapa jenis obat jadinya? Ini baru 4 nih yang tercatat nih. Ada, pokoknya sehari itu saya minum pagi 8 macam, malam 7 macam. Nah, sebelum kita bahas lagi mengenai teknologi laser yang bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, kita bahas dulu pemirsa ya. Tahukah Anda perbedaan nyeri dada akibat jantung dan paru? Di dalam rongga dada kita ini ada 2 organ yang ketika bermasalah dapat menimbulkan nyeri dada. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Lalu bagaimana cara membedakan nyeri dada antara paru atau nyeri dada karena jantung? Kalau nyeri dada karena paru, ini munculnya pada saat kita batuk atau mengejan. Biasanya disebabkan karena infeksi paru. Itu karena paru. Kalau nyeri dada karena jantung, ini nyeri dadanya khas. Nyeri dada pada sebelah kiri, sifatnya seperti tertimpa beban, kemudian tertusuk, dan ada penjalaran. Bisa pada lengan sebelah kiri, kemudian menusuk sampai ke punggung, atau menjalar hingga bagian rahang. Dan nyeri dada karena jantung ini bisa diperberat akibat aktivitas seperti naik turun tangga dan membaik dengan istirahat. Jadi bagi Anda pemirsa yang mengalami nyeri dada, lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mengetahui penyebab nyeri dadanya karena apa, sehingga dapat dilakukan tata laksana yang optimal. Nah, Bu Deli, mumpung ada praktisi, kalau Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai teknologi laser, silahkan loh. Aku mau tanya, ini cara pakainya alat ini gimana ya, Dok? Oke. Ibu, cara pakainya praktis sekali. Juga pemirsa di rumah perlu tahu kalau ini bisa dibawa kemana-mana, simple, tinggal dipakai di pergelangan tangan kiri 2 kali sehari,
pagi dan malam. Kenapa? Karena kalau dipakai malam hari ini akan meningkatkan hormon tidur kita atau melatonin sehingga tidur menjadi lebih baik kualitas dan kuantitasnya. Saat di pagi-pagi atau siang hari yang distimulus adalah hormon serotonin, pengatur mood kita agar lebih bertenaga, lebih energik, lebih ceria untuk menghadapi hari kita sehari-hari. Jadi pemirsa, lakukan terus pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser 2 kali sehari secara rutin untuk meningkatkan gaya hidup sehat Anda. Nah pemirsa, bagi Anda yang sering pusing, vertigo, ini ekstensi dari teknologi laser cocok untuk Anda. Nah, namanya intranasal laser digunakan pada rongga hidung. Ketika Anda menggunakan intranasal, maka pembuluh darah ini akan dibantu dilebarkan dan dilancarkan alirannya. Sehingga bagi Anda yang pasca stroke, ini dapat terbantu pemulihan dan dapat mencegah stroke berulang. Bagi Anda yang sakit kepala, vertigo, migrain, sinusitis, ini dapat terbantu. Kemudian tadi sudah disinggung tentang produksi nitrik oxide, di mana fungsi dari nitrik oxide adalah neuroprotektor, melindungi sel otak sehingga dapat mencegah demensia atau kepikunan dan dapat meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah sehingga ketika menggunakan akan lebih cerah. Kasus orang stroke yang sudah terjadi kelemahan anggota tubuh atau mungkin orang dengan gangguan jantung seperti ibu sehingga tidak bisa olahraga intensitas tinggi. Tadi ibu naik turun tangga sudah lelah, sudah sesak. Nah, tentunya perlu ada tambahan alat bantu. Ya, kita perlu tetap aktif berolahraga, namun ada hambatan. Ya. Teknologi ini bisa dipakai Kang Ronald ya, namanya NMES ini. Alat ini akan menstimulus otot kita dengan bantuan secara elektrik sehingga akan terjadi gerakan pada otot tersebut. Gerakan itu akan memberikan sinyal ke otak untuk mengabarkan kalau otak di sini ototnya masih aktif loh. Kita perlu terus menggerakkan itu agar ototnya tetap terjaga di sana. Karena otot yang tidak dilatih akan semakin kecil, mudah kecil dan akhirnya akan mengganggu fungsi dari otot tersebut. Jadi pemirsa, gunakan juga teknologi NMES selain teknologi laser dan intranasal untuk menunjang gaya hidup sehat Anda, terutama untuk melatih pergerakan pada orang dengan riwayat stroke. Banyak yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ini buat kesehatannya. Banyak. Nah, salah satunya adalah kisah yang satu ini. Keluhan riwayat sakit jantung atau gangguan jantung, pengobatannya adalah dengan pemasangan ring yang sampai saat ini sudah terpasang 8 ring. Dan setelah menggunakan teknologi laser selama kurang lebih 1 tahun, maka gejala-gejala penyakit jantung saya hilang dan selanjutnya saya gunakan terus sampai saat ini. Tekanan darah saya sudah normal, yang tadinya sekitar 150-160 menjadi sekarang normal, yaitu sekitar 110-120/80. Kolesterol dan gula darah semua dalam kondisi normal. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, jangan lupa jaga kesehatan, jangan ditunda-tunda lagi. Siapa yang harus berusaha? Ya kita. Kita nggak bisa melakukan upaya kesehatan pakai joki. Nggak bisa, harus kita sendiri ya. Gunakan AccuLaser dari Gogomo. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan 2 teknologi, laser dan NMES dalam satu alat. Sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Digunakannya rutin 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi lainnya. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Silakan Anda hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar, atau silakan Anda melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia.
Dan sekarang Gogomall menghadirkan layanan terbarunya pemirsa, yaitu aplikasi Lagun by Gogomall. Silakan diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Di awal tahun 2025 ini ada beberapa pencapaian yang berhasil dilakukan oleh Gogomall. Yang pertama tadi, peluncuran aplikasi Lagun. Yang kedua, Gogomall berhasil meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya telah memenuhi standar internasional. Dan yang ketiga, telah meraih penghargaan Super Brand untuk kategori TV media dengan penilaian dari Market Dominance, Longevity, Goodwill, Customer Loyalty, dan juga Overall Market Acceptance. Keren ya. Penghargaan ini adalah bentuk kepercayaan Anda sebagai konsumen Indonesia kepada Gogomall yang akan terus memberikan kualitas dan produk juga pelayanan yang terbaik. Lalu berikutnya adalah kami mengundang Anda pemirsa karena telah dibuka Cafe Showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, di mana semua layanan dan operasional terpusat di sana. Oleh karenanya, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Yuk, yang pada mau semangat buat hidup sehat, kita ketemuan di sana. Jadi pemirsa, jaga kesehatan, apalagi ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana kita bisa mendapatkan ibadah, pahala, dan juga kesehatan bersamaan. Ya, segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.